Halo dulur-dulur, selamat datang lagi di channel Aditya Agustiawan. Sebelumnya aku ucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi dulur-dulurku yang beragama Islam. Semoga ibadah kita tahun ini tetap khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di momen Ramadan ini aku mau menyampaikan beberapa hal tentang Sunan Bonang, satu tokoh yang mungkin paling dikagumi oleh orang Tuban. Di video aku sebelumnya pernah membahas tentang Sunan Bonang, tapi kali ini aku coba untuk jelasin lagi, mungkin lebih spesifik membahas tentang silsilah dakwah dan keilmuannya Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah wali Allah, anggota dari Wali Songo yang bertugas untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Tuban, Lasem, Madura, dan Bawean. Beliau mempunyai nama asli yaitu Raden Maulana Maghdum Ibrahim. Kata Bonang sampai sekarang itu masih banyak versi ya. Jadi ada yang menyebutkan Bonang itu berasal dari kata Bong-ang, yaitu bahasa Tiongkok. Yang beberapa ilmuwan itu mengasumsikan bahwa Sunan Bonang itu berasal dari sana. Ada juga yang berasumsi kalau Bonang itu berasal dari frasa baboning kemenangan atau induk dari kemenangan, karena Sunan Bonang ini bisa terbilang sangat berhasil dalam mengislamkan Pulau Jawa. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian ada pendapat lain atau referensi lain tentang asal-usul dari kata Bonang? Silahkan komen di bawah. Sunan Bonang adalah putra dari Sayyid Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat, atau yang familiar kita sebut dengan Sunan Ampel, yang menikah dengan Nyai Ageng Manila atau Dewi Condrowati, yang merupakan anak dari Adipati Tuban ke-7 yaitu Aryo Tejo. Bersumber dari Babat Trisaing Majapahit dan Babat Cirebon, dikatakan bahwa Sunan Bonang ini adalah anak keempat dari Sunan Ampel, dimana anak pertamanya itu namanya Nyai Patimah atau Nyai Gedeng Panyuran, yang kedua adalah Nyai Wilis atau Nyai Pengulu, yang ketiga adalah Nyai Taluki atau Nyai Gedeng Maloka, yang keempat yaitu Sunan Bonang itu sendiri, yang kelima adalah Raden Qasim Syarifuddin atau yang kita kenal dengan Sunan Derajat, dan memiliki beberapa saudara tiri dari beda ibu. Menurut Bertram Johannes Otto Sriege pada bukunya yaitu Handbook van Bonang, dinyatakan bahwa Sunan Bonang itu lahir pada tahun 1465. Ibu Sunan Bonang yaitu Nyai Ageng Manila adalah seorang pembesar Tuban, dan otomatis Sunan Bonang ini memiliki hubungan khusus dengan keluarga Adipati di Tuban. Nah, Sunan Bonang pun juga pernah berpesan bahwa jika beliau wafat, beliau ingin dimakamkan di Tuban. Adik dari ibunya Sunan Bonang yaitu Raden Tumenggung Aryo Wilotikto yang merupakan Bupati Tuban ke-8 adalah ayah dari Raden Mas Said atau Sunan Kalijogo, yang berarti Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo itu adalah sepupu, guys. Ternyata kalau kita memahami silsilah, ternyata kita bisa tahu ya benang merah antara para wali songo satu dengan yang lainnya. Dan ini menarik lur. Oke, lanjut. Jika kita tarik lagi silsilah dari Sunan Bonang ini, ternyata Sunan Bonang adalah keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Sunan Bonang putra dari Sunan Ampel. Sunan Ampel putra dari Maulana Ibrahim Asmorokondi yang sekarang dimakamkan di Palang. Dan Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi itu adalah keturunan dari Ali Zainal Abidin. Dan Ali Zainal Abidin ini adalah putra dari Sayyidina Husain. Sayyidina Husain putra dari Ali dan Fatimah radhiyallahu anha. Dan Fatimah radhiyallahu anha adalah putri dari Nabi Muhammad SAW. Senang banget ya rasanya kalau di tanah kelahiran kita yaitu Tuban itu pernah ada sosok yang sangat hebat, dan beliau adalah keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kita harus bangga dan bersyukur, guys. Dalam catatan sejarah dalam dikatakan bahwa Sunan Bonang ini hidup membujang atau tidak menikah hingga akhir hayatnya. Hal yang sama juga diceritakan dalam cerita Lasem yang menyebutkan bahwa sejak Sunan Bonang itu tinggal di Lasem hingga balik ke Tuban itu tidak memiliki istri. Begitupun di Babat Tanah Jawi yang menyebutkan bahwa Sunan Bonang itu tidak memiliki istri dan tidak memiliki anak. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku adalah keturunan Sunan Bonang atau anak cucu dari Sunan Bonang, itu perlu dikaji lagi, guys, untuk garis keturunannya. Apakah valid atau cuma ngaku-ngaku doang?
Ya, walaupun kita tidak memiliki hubungan keturunan dengan Sunan Bonang, tapi kita sebagai warga Tuban itu harus mencontoh dan meneladani perjuangan beliau yang amat sangat besar bagi Tuban dan bahkan Nusantara. Dari segi keilmuan, Sunan Bonang ini belajar langsung kepada ayahnya, yaitu Sunan Ampel di Ampel Denta, Surabaya, bersama dengan Sunan Giri, Raden Kusen, dan Raden Patah, atau yang kelak akan menjadi sultan di Kesultanan Demak. Selain itu, Sunan Bonang juga belajar di Pulau Besar Malaka, Malaysia, berguru kepada Syekh Maulana Ishak, yaitu ayahnya Sunan Giri, ketika Sunan Bonang bareng sama Sunan Giri ke Malaka sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ibadah haji ke Mekah. Sunan Bonang ini dikenal menguasai ilmu fikih, ilmu usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat. Bahkan beliau ini sangat pintar dalam mencari sumber air di tempat yang susah air sekalipun. Istilah kerennya saat ini, beliau itu menguasai ilmu pedologi dan geologi. Nah, keren banget kan lur? Untuk penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Bonang sebagian besar dilakukan di area Tuban dan sekitarnya dengan menggunakan metode pendekatan budaya dan sastra. Seperti yang kita tahu, karya budaya Sunan Bonang adalah alat musik bonang. Dan untuk karya sastra Sunan Bonang itu ada banyak banget lur. Satu karya sastra yang paling terkenal dari Sunan Bonang adalah Suluk Wujil. Dan Suluk Wujil ini dipengaruhi oleh kitab Al-Siddiq, karya dari Abu Sa'id Al-Khair. Selain Suluk Wujil, ada beberapa suluk-suluk karya dari Sunan Bonang, yaitu Suluk Khofifah, Suluk Wasiat, Suluk Rego. Kemudian ada Suluk Bentur dan Suluk Ing Aiwoh. Kemudian ada Suluk Pipiringan, Suluk Jebing, dan masih banyak lagi. Lalu Sunan Bonang memiliki kidung, yaitu Kidung Bonang, yang memiliki substansi yang sama dengan kidung yang diciptakan oleh Sunan Kalijogo, yaitu Kidung Rumekso Ing Wengi, yang dapat menangkal penyakit dan pengaruh-pengaruh jahat yang dapat merugikan manusia. Berarti virus corona ini bisa ditangkal juga kali ya? Lagian ngerugiin banget, ya nggak sih guys? Selain itu, Sunan Bonang menggubah tembang Tombo Ati yang sekarang hits banget, yang sering kita dengarkan di saat-saat Ramadan gini. Tombo ati iku limo perkarane, dan seterusnya. Itu adalah karya dari Sunan Bonang. Kemudian karya dari Sunan Bonang yang lain ada Tembang Durma yang mengajarkan manusia untuk berbuat kebajikan atau berdharma. Selain Tuban, Sunan Bonang ini juga berhasil mengislamkan warga-warga yang ada di Doha Kediri, di mana warga-warga Doha Kediri ini adalah penganut dari ajaran sekte sesat, yaitu Bhairawa Tantrayana, yang dikenal sangat susah untuk diislamkan. Di Doha Kediri ini lur, Sunan Bonang juga pernah merasakan kegagalan dalam mengislamkan warga sana. Soalnya agak bebal gitu lur. Jadi Sunan Bonang ini tuh agak naik pitam lah istilahnya gitu. Jadi pendekatannya itu cenderung kasar dan agak memaksa juga. Dan Sunan Bonang ini pernah merusak arca di sana. Kemudian pernah juga kayak mengubah aliran sungai di Sungai Berantas. Dan pernah juga mengutuk satu desa gara-gara ulah dari satu warga sana, yang kemudian Sunan Bonang ini tuh sangat ditentang keberadaannya di Doha Kediri. Apalagi Doha ini pernah dibakar habis oleh Sunan Giri Prapen, yang menyebabkan hilangnya Adipati Kediri, yaitu Arya Wiranatapada. Setelah gagal nih Sunan Bonang mengislamkan warga Doha Kediri, nah beliau ini masih ganjel gitu ya lur ya. Jadi ingin berusaha lagi untuk mengislamkan warga sana. Berbeda dengan sebelumnya, Sunan Bonang yang menggunakan pendekatan yang agak tegas, yang agak memaksa, agak kasar. Nah,
kali ini Sunan Bonang melakukan pendekatan yang lebih halus dan asimilatif. Nah, dengan cara apa? Dengan cara Sunan Bonang ini mengubah ritual Bhairawa itu menjadi lebih islami. Salah satu ritual Bhairawa yaitu Pancamakara, yang artinya itu kayak menolak bala gitulah. Nah, di ritual ini itu dipimpin oleh Cakreswara, di mana jemaah-jemaah ritual tersebut itu melingkari satu makanan, dan ada satu tumbal manusia yang tumbal itu tuh dimakan bareng-bareng gitu lah guys. Ngeri kan ya? Karena ritual tadi itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, akhirnya diubahlah oleh Sunan Bonang Pancamakara itu menjadi Moh Limo. Ya, sama sih, itu juga semacam kayak tolak bala gitu. Nah, intinya itu kayak semacam kenduri atau selamatan gitu kan. Orang-orangnya juga sama sih, duduk melingkari satu makanan gitu kan. Nah, tumbal manusia yang tadi di ritual sebelumnya itu diganti oleh ingkung ayam. Nah, ini kan jadinya kan halal gitu guys ya. Oke, jadi itu seputar silsilah, seputar keilmuan, dan seputar cara berdakwah dari Sunan Bonang. Nah, jika kalian merasa ada sesuatu yang perlu dikoreksi dari video ini, bisa kalian komen di bawah. Dan aku ingin menyapa kalian lagi nih lur, buat warga Tuban, jangan lupa ya absen di kolom komentar. Nanti kalau ada kesempatan nanti aku balas satu-satu. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian dapat info kalau aku upload video baru. Jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye lur.